وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Akhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari Kitab Az-Zakah dari kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Qala al-muallif rahimahullah: wa la tajibu az-zakatu illa fi arba'ati anwa'. Dan tidak ada kewajiban zakat melainkan pada 4 jenis harta. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga tidak terlalu memberatkan orang yang memiliki harta. Tidak semua bentuk harta kita terkena zakat, hanya 4 jenis harta saja, pun dengan persyaratan yang terpenuhi. Ya. Pertama, as-sa'imatu min bahimatil an'am, zakat binatang ternak. As-sa'imah artinya binatang ternak yang dilepas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi sa'imati al-ghanami sadaqah." Hewan kambing yang digembalakan, ya, itu tidak ada zakatnya. Yang diberikan pakannya tidak ada zakatnya, tapi yang dilepas. Maksud yang dilepas itu pengembalanya hanya menggiring kambing itu ke suatu lembah, ke suatu tempat padang rumput, di sana dia makan rumput. Kemudian waktunya dia minum, dibawa ke sumber air, di sana dia minum air. Tapi kalau kambingnya dikandangkan, sapinya dikandangkan, kemudian makanannya dibeli atau ditanam, maka ini tidak termasuk hewan yang terkena zakat. Dan hewan yang terkena zakat ini tidak semua jenis hewan, hanya bahimah, yaitu hewan ternak. Apa saja jenis hewan ternak? Ayam, kambing, itik, puyuh. Subhanallah, ini bukan hewan ternak ini, akhi. Ini unggas namanya. Jadi maksud dengan bahimah itu al-an'am hanya 3: unta, kemudian bakar, sapi dan jenisnya yang lain, yaitu kerbau, kemudian kambing. Jelas? Hanya ini yang ada zakatnya. Ini ada ketentuan nisabnya masing-masing. Untuk unta nanti akan kita jelaskan, mulai terkena zakat kalau dia memiliki unta 5 ekor. 4 ekor yang memiliki unta tidak ada zakatnya, 5 baru ada. Untuk sapi 30 ekor terkena zakat. Anda memiliki sapi 29 ekor, tidak ada zakatnya. Maka setiap lahir anak yang ke-30 jual 1. Ya, boleh ya, akhi. Kecuali kalau niat Anda lari dari zakat. Paham? Untuk kambing mulai dari 40 ekor kambing. Anda memiliki kambing 39 ekor, tidak ada zakatnya. Ayam, itik, apalagi burung puyuh, apalagi yang lain, kuda juga demikian, tidak ada zakatnya. Ketika Rasulullah ditanyakan tentang zakat kuda,
ini tidak ada zakatnya. Anda miliki 1000 ekor ayam atau 1000 ekor itik, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat hewan yang dikeluarkan. Silahkan dimakan itu semuanya. Tapi kalau tujuannya dia memiliki 100.000 ekor ayam atau itik, tujuannya biasanya orang beternak sejumlah ini untuk diapain? Maksud dia zakat perniagaan. Sesuatu yang dikatakan dengan urudut tijarah, harta perniagaan, ketika dia memiliki barang ini, dia inginkan adalah keuntungan, selisih antara harga mendapatkan dengan harga jual, maka berubah dia menjadi harta perniagaan. Faham Anda itu? Baik. Harta yang kedua, al-khariju minal ard, yaitu sesuatu yang keluar dari bumi, tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dan tidak semua jenis tanaman juga. Bila Anda memiliki tanaman hias yang terkadang harganya lebih mahal dari harga pohon kelapa, iya atau tidak? Subhanallah. Ada zakatnya? Tidak. Silakan Anda memiliki 1 juta pohon hias. Ada yang pohon apa namanya, bonsai namanya, yang ratusan tahun itu cuma kecil, itu kan bisa harganya puluhan juta kan ya, ratusan juta mungkin bisa. Ada zakatnya? Tidak ada. Tapi taruhlah di rumah Anda yang puluhan juta itu, jangan niatkan untuk dijual. Kalau niatkan memeliharanya untuk dijual, yaitu dengan niat suatu saat ada tawaran harga bagus atau dia butuh uang, dia lepas, ini tujuannya untuk dijual, maka terkena dia zakat perniagaan. Tapi semenjak kapan menghitung haulnya, nanti akan kita jelaskan dalam bab urudut tijarah, harta perniagaan. Wal athman, harta yang ketiga yang terkena zakat adalah athman. Athman artinya adalah mata uang. Mata uang, rupiah, dolar, ringgit dan seterusnya, dan induknya yaitu emas dan perak. Seorang yang punya intan 5 kilo, intan bukan dengan kiloan kan ya, tapi dengan karat dan bentuknya, keindahannya, ada zakatnya? Tidak ada. Silahkan dipakai kemana-mana. Tapi kalau tujuannya ketika dibeli adalah untuk menyimpan kekayaan dan lindung nilai, ya, berubah dia menjadi harta perniagaan dan terkena zakat. Wa urudut tijarati, harta yang keempat yang terkena zakat adalah harta perniagaan. Jadi maksud dengan harta perniagaan seperti tadi, sesuatu yang diniatkan untuk didagangkan dan sudah mulai didagangkan atau dijualkan walaupun belum laku. Di sini ada zakat rumah. Ada enggak dijelaskan muallif zakat rumah? Tidak ada. Zakat tanah juga tidak ada. Seorang yang punya tanah di Jalan Sudirman ini umpamanya 5 hektar. Jalan Sudirman berapa per meter? 14. 15 kali 5 hektar berapa? Kali 50.000, 75 miliar. Masya Allah. Tidak ada zakatnya. Karena di sini ada enggak zakat tanah? Tidak ada. Tapi kalau dia punya tanah seperti ini, tujuannya dia dapat waris dari orang tuanya, dapat waris bagi-bagi, dapat dia 5 hektar. Ada zakatnya? Tidak ada. Tapi kalau tujuannya adalah pertambahan nilai semenjak dia dapat, dia ingin jual, sudah, dia ingin jual, diiklankan. Semenjak diiklankan dihitung haulnya. Tahun pertama umpamanya diiklankannya di tanggal 1 Muharram 1430. 1431 belum laku karena harga 75 miliar tadi.
Ada orang beli 71 dia belum mau lepas. Dia mau lepas 74,5. Sudah 1 tahun, ini wajib dia keluarkan zakatnya, walaupun belum jadi uang. Paham? Baik. Pada tahun kedua dia turunkan harganya menjadi 73 miliar. Belum laku juga. Ini wajib dia zakatkan, 2 kali belum bayar zakat dia. Pada tahun ketiga dinaikinya harganya 80 miliar, langsung laku. Biasanya begitu kan kalau dagang. Kalau nggak laku harga murah naikkan, coba laku biasanya insyaallah. Karena orang begitu, orang dikasih murah itu dia nggak, ini barang nggak bagus, naikin harganya, laku dia. Bayar zakat yang 3 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Berapa hitungannya? Dinilai pada tahun pertama tadi berapa harga pasar, bukan NJOP. Tanya kepada para properti, mereka ngerti. Para broker properti mereka ngerti di sini posisinya sekian jumlahnya, ya berapa harga pasarnya. Artinya berapa harga yang biasanya orang transaksi. Segitu kata dia, ya sekitar 15,5 juta per meter dihitungnya, ya kali 2,5%. Tahun kedua tergantung, mungkin naik mungkin turun, padahal dia nurunin harga tadi. Tahun ketiga sudah jelas zakatnya, karena sudah jadi uang, itu 80 miliar dikali 2,5%, tambah 80 miliar kali 2,5%, tambah tadi umpamanya kalau ditetapkan 70 miliar kali 2,5%, tambah 75 miliar kali 2,5% tahun kedua, dan 80 miliar kali 2,5%. Dia keluarkan zakat 3 tahun walaupun belum laku. Paham? Allah barik fiik. Fa amma as-sa'imatu, kata al-muallif, adapun hewan ternak yang dilepas, fal aslu fiha hadithu Anasin, dalil dalam zakat ini adalah hadis Anas bin Malik, anna Abu Bakar radhiyallahu anhuma kataba lahu, bahwasanya Abu Bakar, semoga Allah meridai keduanya. Siapa maksud keduanya ini? Abu Bakar dan Anas, dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kataba lahu, Abu Bakar ketika menjadi khalifah menulis kepada Anas surat yang isinya hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat tersebut Abu Bakar menuliskan, mengatakan kepada Anas, ini adalah faridatus sadaqah, ketentuan zakat yang difardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kaum muslimin, wallati amara Allah biha rasulahu, dan ini ketentuan zakat yang Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fi 24 minal ibli fama dunaha minal ghanami fi kulli 5 syatun, pada 24 ekor unta, 24 ekor unta, fama dunaha 24 ke bawah, yang dikeluarkan zakatnya adalah kambing. Fi kulli 5 syatun, setiap 5 ekor unta keluarkan 1 ekor kambing. Dia punya unta. Siapa yang punya unta di sini, ada? Wallah, enggak tahu. Dia di sini tapi mungkin dia punya ternak unta di Arab Saudi, mungkin. Subhanallah. 23 ekor dia punya unta. Berapa zakatnya?
Hah? 4 ekor kambing. Dia punya 12 ekor unta. Berapa zakatnya? 2 ekor kambing. Fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhadin untha. Maka apabila sampai 25 ekor, dari 25 ekor sampai 35 yang dikeluarkan bukan kambing lagi. Paham? 24 ke bawah kambing yang dikeluarkan berapa banyaknya? Setiap 5 dikeluarkan 1. Berarti kurang dari 5 tidak ada yang dikeluarkan. Dia punya 3 ekor unta, tidak ada zakatnya. Nisabnya 5. Dan berlalu 1 tahun. Ketika dia mulai beternak, langsung dia beli unta 5 ekor. Dia mulai bulan Rajab tahun 1436. Rajab 1437, lihat berapa ekor untanya. Tadi mulai beli berapa tadi? 5. Jumlah ekor untanya 11. Berapa dia zakatkan? 2 ekor kambing. Baik. Kan tadi baru 5. 5 kan 1 ekor kan? Sekarang 11. Yang 11 ini kan belum 1 haul. Ya atau tidak? Kan apakah dia langsung beli 5 langsung lahir 6? Enggak kan? Gimana? Ini kan haulnya belum. Yang anak-anaknya ini ikut induknya. Paham antum itu? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mulai dari 25 sampai 35, fa fiha bintu makhadin unsa. Maka yang dikeluarkan adalah bintu makhad, unta betina yang genap 1 tahun, masuk tahun kedua. Fa idza lam takun fa ibnu labunin dzakar. Bila tidak ada unta betina yang genap 1 tahun, diambil unta jantan yang genap 2 tahun. Paham Anda ini? Berarti Rasulullah menyamakan unta betina 1 tahun dengan unta jantan 2 tahun. Lebih mahal unta betina apa jantan berarti? Betina. Kalau manusia mana lebih mahal? Pariaman yang mahal murahnya ya. Kalau unta betina, karena dia akan mendatangkan anak, maka yang dikeluarkan adalah hewan, bukan uang. Jelas itu? Yang dikeluarkan adalah hewan, bukan uang. Dan hewan pun yang dikeluarkan adalah yang betina, bermanfaat bagi fakir miskin. Ya, tahun pertama dirawatnya lahir anak 1, tahun kedua lahir anak 3 dari unta tadi, langsung kaya raya dia. Tahun depannya kena zakat lagi dia kan. 1 tambah 3 tambah 1 dari awal jadi 5 kan. Tahun depannya kena zakat dia. Jadi muzaki dia, orang kaya. Fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labunin untha. Bila sampai jumlah untanya 36 sampai dengan 45, maka zakatnya adalah bintu labunin untha. Unta yang berumur berapa tahun bintu labun? Genap 2 tahun. Genap 2 tahun yang betina. Fa idza balagat 46 ila 60, bila jumlah untanya 46 sampai 60, maka yang dikeluarkan hiqqah. Hiqqah itu turuqatul jamal,
hiqqah genap 3 tahun masuk tahun keempat. Taruqatul jamal, taruqah itu yang sudah bisa sudah bisa dia untuk dihamilin oleh unta jantan umur 3 tahun. Fa idza balagat 61 ila 75 fa fiha jaz'atun. Maka apabila untanya berjumlah 61 sampai 75, maka dikeluarkan jaz'ah, genap 4 tahun masuk tahun kelima. Fa idza balagat 76, bila sampai 76 sampai 90, maka dikeluarkan 2 unta betina labun. Labun berapa tahun tadi? Genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Fa idza balagat 91 ila 20 wa 100 fa fiha hiqqatani taruqatal jamal. Bila untanya berjumlah 91 sampai 120, maka yang dikeluarkan 2 hiqqah. Hiqqah berapa tahun? 3 tahun masuk tahun ke-4, dikeluarkan 2. Fa idza zadat ala 20 wa 100, maka apabila lebih dari 120, fa fi kulli 40, setiap 40 dikeluarkan bintu labun, unta betina yang genap umur 2 tahun. Fa fi kulli 50 hiqqah, setiap 50 dikeluarkan 1 hiqqah. Kalau 200 berapa yang dikeluarkan? 4 apa? Hah? 4 apa? 4 hiqqah atau 5 bintu labun. Ya. Karena setiap 40 bintu labun. 200 bagi 40 5 kan ya? Berarti 5 bintu labun. Kalau Anda keluarkan hiqqah cuma 4. Karena setiap 50 1 hiqqah. 200 dibagi 54, berarti 4 hiqqah. Wa man lam yakun ma'ahu illa 4 minal ibli falaysa fiha sadaqatun illa ayyasha'a rabbuha. Dan orang yang tidak ada bersamanya kecuali 4 ekor unta, falaysa fiha sadaqah, maka dalam jumlah yang 4 tersebut tidak ada zakatnya. Berarti mulai nisabnya berapa? 5. Illa ayyasha'a rabbuha, tidak ada zakat, tapi kalau tuannya ingin mengeluarkan sedekah ya boleh. Cuma sedekah tatawwu, bukan sedekah yang wajib. Ini tentang unta. Ini masih surat Abu Bakar kepada Anas bin Malik. Wa fi sadaqatil ghanam, dan pada zakat kambing, fi sa'imatiha, kambing yang dilepas di padang rumput, idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun, apabila 40 ekor sampai 120 dikeluarkan 1 ekor kambing. Kalau kambing, ada yang punya kambing? Ada? Tunjuk tangan yang punya kambing. Ada yang punya kambing? Enggak ada yang punya kambing antum? Tuh. Hah? Kambing ya akhi, makan kesukaan Rasulullah SAW. Rasulullah enggak pernah makan ikan teri. Pernah Rasulullah makan ikan teri? Tidak. Salah antum, bukit sunnah. Makannya ikan teri. Kambing makannya. Waja'a bi'ajlin hanith, sampai Ibrahim alaihissalam ya mendoakan, beliau makanannya kambing. Ketika tamunya malaikat datang, sembelih kambingnya. Hanith, hanith itu jenis kambing yang dimasak di bawah tanah, dibakar di atasnya, dia di dalam, jadi matang itu masya Allah mantap rasanya. Baik.
Nggak pernah dia datang masak gurame, nggak ada, kalui nggak ada, kambing yang diberikannya. Fi sa'imatiha idza kanat arba'in, pada yang dilepas bukan yang diberi pakan. Kalau diberi pakan, kalau kambing di Arab biasanya mereka pakannya, rumputnya, maka pakanannya itu ditanam. Kalau untuk umroh terbang siang hari di atas jazirah Arab, kelihatan nggak dari atas itu ada yang bundar hijau? Ada atau tidak? Yang umroh tahu dia, mungkin ada atau tidaknya saya nggak tahu. Bundar itu adalah rumput, namanya birsim, makanan kambing khusus, makanan kambing. Sehingga kambing mereka kualitasnya bagus, makanannya ditanam, bukan asal makan seperti kambing Indonesia. Pernah saya bertanya kepada teman saya, kenapa di sini kambingnya nggak bau? Di sana kambing nggak bau, tidak bau dagingnya. Mereka bilang, kalau di negara saya kambing bau. Kalau di kamu makanannya apa? Semua dimakan dia. Daun pepaya dimakan, daun nangka dimakan, daun pintu aja dimakan sama dia. Ya. Itu kata dia makannya. Kalau di sini enggak. Ini makannya hanya birsim saja. Mereka tanam. Kenapa bentuknya bundar-bundar? Karena sistem pengairannya. Ada sistem pengairan dibuat oleh badan penelitian di King Saud University. Mereka gali air kedalaman sekitar 100 meter, sumur bor, karena di sana sumur bor nggak bisa 50 meter nggak ketemu air. 100 meter, sedikit lagi ketemu minyak mungkin, wallahu a'lam. 100 meter, nanti disedot pakai pompa. Setiap 6 jam mereka nyalakan pompanya, itu langsung mutar sendiri. Jadi nggak perlu disiram pakai tangan gitu. Antum ke padang pasir nyiramkan terus capek gitu ya. Jadi padang pasir begitu. Kemudian itunya jalan sendiri, otomatis bikin roda muter kayak seperti ini umpamanya. Ya, ini pusatnya di sini, dia mutar airnya terus mutar sekitar 1,5 jam, dimatiin, sentralnya udah mati. Makanya dia mutar aja, itu panjangnya ada sekitar 100 meter panjang apanya namanya jangkarnya ini, untuk mutarannya itu. Itu namanya birsim. Kering pun enak dimakan oleh kambing. Dan kemudian yang saya lihat juga ada, ternyata kambing itu di sana dikasih garam. Tapi garamnya bukan warna putih, garamnya berwarna merah. Betul, pernah antum lihat garam berwarna merah? Garam gunung. Pernah antum lihat itu? Garam gunung. Kalau garam kita kan garam dari laut, dia mereka enggak garam gunung. Maka salah kalau mengatakan garam di laut, asam di gunung. Enggak, garam juga ada di gunung. Garam di laut dan garam di gunung, itu betul. Itu saya lihat kambingnya itu jilat batu bata, kayak seperti batu bata di kita. Itu kok makan tup, kalau sekarang kan batu bata tup bahasa Arabnya. Kambing ente kok makan tup, kata. Ada mutub syekh, kata dia. Ini bukan batu bata syekh, kata dia. Ini hal mish, garam. Masa kalau enggak coba, kata dia. Saya makan batu bata garam. Masya Allah. Makanya dalam bab riba, termasuk komoditi riba adalah garam, karena garam satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Sama pentingnya dengan uang, emas, perak, korma, gandum, syair. Masya Allah. Kalau jenisnya seperti ini kambingnya, ini tidak ada zakatnya. Rumputnya ditanam dengan biaya. Yang ada zakat yang dilepas, dibawa, digiring oleh gembala, dibawa ke padang rumput. Itu yang ada zakatnya. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. Dari 120 sampai
200 maka zakat dikeluarkan 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala 200 ila 300, bila lebih dari 200 sampai 300, fa fiha 3 syiyah, 3 ekor kambing dikeluarkan zakatnya. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syatun, bila lebih dari 300 maka setiap 100-nya 1 ekor kambing. 1050 kambing, berapa yang dikeluarkan zakatnya? 1050. Iya betul 10, karena setiap 100 1. Ya 50-nya dihitung dari 40 enggak. Baik. Fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan an 40 syatan falaysa fiha shadaqatun illa ayyasha rabbuha. Masih surat Abu Bakar kepada Anas bin Malik, bila kambing milik laki-laki itu kurang dari 40, maka tidak ada zakatnya kecuali pemiliknya mengeluarkannya. Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata sadaqah. Kata Abu Bakar, tidak boleh digabungkan di antara kambing yang terpisah, hewan yang terpisah, dan juga tidak dipisahkan dari hewan yang satu karena khawatir zakat. Maksudnya begini, kalau 40 berapa yang dikeluarkan? 80 berapa yang dikeluarkan? 82. Ngantuk antum? Tadi kita dari 40 sampai 120 berapa? 1. Berarti 81. Antum punya 40, teman ini punya 40 juga. Anda bilang daripada kita keluar satu-satu, mending kita gabungkan jadi 80. Paham? Berarti nanti keluarkan 1, kamu setengah, saya setengah. Ini tidak boleh. Kenapa ini mereka buat? Karena zakat itu ditarik. Di masa Utsman bin Affan mengatakan hadza syahru zakatikum. Ini adalah bulan penarikan zakat kalian. Ya. Maka diberitahukan bulan ini umpamanya bulan Ramadan awal penarikan zakat. Datang dia ke kambing-kambing ini, dilihat kambing antum. Tahu dia akan datang petugas zakat, mereka gabungkan. Biasanya kambing dia satu pengembala tempatnya lain. Dia bilang udah hari bulan-bulan ini bulan tarikan zakat, kita gabungin aja. Berdua mengembala 80. Sehingga ketika datang penarik zakat dihitung cuma 80, keluar 1. Ditarik 1, setelah dibayarkan oleh dia, nanti dia kamu setengah, saya setengah. Tapi ini dilarang. Memang Anda bisa membohongi penarik zakat, tapi Allah bisa dibohongi? Tidak. Tapi penarik pajak boleh dibohongin? Allahu a'lam. Kambing emang ada berapa jenis kambing? Syatun itu betina, dan kambing biasanya betina. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Tapi bila yang memang adalah bercampur dari awal, mereka dari awal 30 mereka campur, maka dari 10 mereka gabung terus berdua kambingnya. Ketika tadi adalah 80, berarti yataraja'ani bainahuma bisawiyah, mereka urunan dari 1 ekor kambing itu dengan sama dinilai dengan rupiah atau dengan mata uang. Kemudian masing yang si kambing, umpamanya kambing A yang keluar, B ngasih uang, begitu. Wala yukhraju fi sadaqati harimatun wala dzatu awarin. Tidak boleh dikeluarkan dalam zakat itu yang kambing tua, juga tidak boleh yang buta.
Wa fir riqati rub'ul usyri. Dan riqah, apa arti riqah? Riqah apa arti riqah? Riqah apa arti riqah? Riqah nama orang ya. Kalau riqah artinya perak. Dan pada perak zakat yang dikeluarkan adalah rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10. Berapa berarti itu? Berapa? 2,5%. 1/40. Ya. 1/4 dari 1/10, 1/40. Fa illam takun illa tis'una wa mi'ah falaysa fiha sadaqatun illa ayyasha'a rabbuha. Maka bila seseorang tidak memiliki kecuali 90 dan 100, berarti 190 perak dirham, maksudnya 190 keping dirham. Dirham adalah mata uang perak. Beratnya berapa beratnya? Yang diketahui dalam berat adalah dinar. Dinar diketahui beratnya kan dari berapa jumlah dinar yang ditemukan di beberapa museum dan di tempat-tempat kaum muslimin, itu rata-rata 4,25 gram. Perbandingan beratnya dinar dengan dirham, para ulama fuqaha menjelaskan 7 dibanding 10. 7 dinar sama dengan beratnya 10 dirham. 7/10 dari 4,25 berapa gram berarti? Pakai handphone, pakai kalkulator, coba berapa? 70% berarti kan ya, 70% dari 4,25 gram. Betul, 2,975 dikali 200. Tadi 200 kan ya? Berapa kata Rasulullah SAW tadi? Kurang dia hanya memiliki 190, maka tidak ada zakatnya. Awal zakatnya adalah 200 dirham. 200 dikali 0,3975 berapa jadinya? 595 ya. Ya. 595 gram berarti 6 on kurang 0,05 gram. Ya. Itu baru nisabnya. Paham? Yang dikeluarkan adalah 1/40-nya atau 2,5%. Dikali 2,5% atau dibagi 40. Kalau dia 200, kalau memang di dirham koin yang dia miliki 200, langsung saja keluarkan 1/40-nya itu berapa? 5 koin. Wa man balagat 'indahu min al-ibli sadaqatul jaz'ati wa laysa 'indahu jaz'atun wa 'indahu hiqqatun fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqah wa yuj'alu ma'aha syataini in istaysarata lahu au 20 dirhaman. Siapa yang memiliki unta yang zakatnya adalah jaz'ah. Jaz'ah berapa tadi? 4 masuk 5. Genap 4 tahun masuk 5. Kewajibannya adalah jaz'ah. Walaysa indahu jaz'ah, tapi dia tidak memiliki unta yang umur 4 tahun tadi. Bagaimana caranya? Dia ada hiqqah. Hiqqah di bawahnya 3 genap masuk 4. Maka diambil dari dia hiqqah, wa yuj'alu ma'ahu syataini. Hiqqah ditambah 2 ekor kambing. Paham? 2 ekor kambing ini kompensasi dari imbalan dari perbedaan antara hiqqah dengan jaz'ah.
Beda 1 tahun tadi. Paham antum? Jelas kan? Ini istaysarata lahu, bila ada 2 kambing. Au 20 dirhaman, atau kalau dia tidak punya kambing, tanya, punya uang dirham enggak dia? Kalau punya dirham, bayar selisihnya itu 20 dirham. 1 hikoh ditambah 20 dirham. Berarti 1 kambing berapa dirham? 10 dirham. Kita katakan perbandingan kurs antara dirham dengan dinar 1:10. Maka 1 kambing berapa dinar? 1 kambing berapa dinar? 1 dinar. Dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang, perbandingan kambing dengan dinar uang emas tetap. Rasulullah memberikan uang 1 dinar kepada Urwah untuk membeli seekor kambing, karena memang segitu harganya, 4,25 gram. Sekarang 1 gram emas berapa? 560, 550, sekitar segitulah ya. Coba 550 dikali 4,25 berapa juta? 2.300.000. 2.330.000. 330. Dapat kambing sekarang? Dapat. Dari masa Rasulullah sampai sekarang, ada turun uangnya, ada naik harga kambing. Kambing nggak bakal naik, mau naik kemana dia? Yang turun itu rupiah Anda. Kalau dengan rupiah di tahun 74, siapa yang masih hidup 74? Berapa 1 ekor kambing, berapa rupiah, Pak? Dapat 100 rupiah? 100 rupiah dapat kambing? Pak 1,5 gram. Berarti dapat 1.000 rupiah kambing enggak? Tidak, 5.000 dapat. Kalau saya kasih 10.000 kembaliin ya. 1 kambing tambah 1 kambing kembaliin 5.000. Itu padahal baru berapa tahun? Tahun 70 sampai sekarang sekitar 50 tahun. Ini 1.400 tahun tidak ada perbedaannya. Ya, maka sebaiknya Anda kalau ingin menyimpan kekayaan, jangan simpan dalam rupiah, simpan dalam emas, karena lindung nilainya kuat. Ya, bukankah di dalam hadis Nabi tentang tanda-tanda kiamat, yang hasirul furat, bahwa air sungai Efrat debitnya akan berkurang dan akan muncul di sana emas. Berarti kekayaan manusia sampai akhir zaman adalah emas. Dan pun dari hari ini, semenjak zaman dahulu sampai hari ini, negara-negara menyimpan kekayaan dalam bentuk emas. Hanya orang yang tidak mengerti saja menyimpan kekayaannya dalam bentuk rupiah. Karena rupiah inflasinya tinggi ya. Emas tidak. Karena yang mengatur keberadaan emas itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sampai sekarang Allah hanya mengeluarkan emas ditemukan oleh manusia sebanyak kebutuhan manusia, sehingga perimbangan antara mata uang ini dengan barang dan jasa seimbang terus, sehingga terjamin nilai tukarnya. Kalau mata uang kartal yang buat manusia, dia mau-maunya dia membuat, pengen kaya dia cetak banyak-banyak. Terjadi kemiskinan di bahasa Bani Fatimiyah, di mana Mesir di waktu itu adalah Syiah yang menguasai Mesir. Bani Fatimiyah rakus khalifahnya, dia pengen kaya, pengen banyak uang, dicetak uang perak dirham sebanyak-banyaknya. Dia beli dari negara Romawi, cetak sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Perbandingan perak dengan mata uang dirham dengan dinar yang bisa 1:10 menjadi hancur-hancuran, bisa 1 menjadi 100 karena terlalu banyak. Paham? Tapi kalau di dinar tidak bisa. Dinar emas mau dicari kemana tidak ketemu. Tapi nanti ketika jumlah orang dan kebutuhan manusia akan barang jasa banyak di akhir zaman, akan ditunjukkan oleh Allah emas muncul sendiri.
Wallahu ta'ala a'lam. Sampai mana tadi? Wa man balaghat 'indahu shadaqatul hiqqati wa laysa 'indahu al-hiqqah. Siapa yang memiliki unta dan kewajibannya adalah hiqqah. Hiqqah berapa tahun? 3 masuk 4. Walaysa indahul hiqqah, dan dia tidak memiliki hiqqah. Wa indahul jaz'ah, dia memiliki yang lebih tua, berarti lebih mahal, yaitu jaz'ah. 4 masuk 5. Tuqbalu minhul jaz'ah, diambil dari dia adalah jaz'ah. Wa yu'tihil musaddiq 20 dirhaman, lalu si penarik zakat, amil zakat, memberikan kompensasi kepada dia 20 dirham atau 2 ekor kambing. Kebalikan dari yang tadi. Rawahul Bukhari, kitab atau surat Abu Bakar ini, surat perintah Abu Bakar kepada gubernurnya Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Bukhari dan sanad yang sahih pasti. Wa fi hadits Muaz, di dalam hadis Muaz bin Jabal, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqarah tabi'an atau tabi'atan wa min kulli 40 musidnah. Dalam hadis Muaz, Rasulullah SAW mengutus Muaz bin Jabal kemana? Yaman, iya kan? Di sini ada sapi. Kalau di Madinah ada sapi di Madinah? Ada sapi enggak di Madinah? Antum umroh pernah enggak lihat sapi? Enggak. Kerbau? Enggak. Ya, saya 11 tahun juga enggak pernah lihat sapi di situ. 11 tahun sapi di Riyadh juga tidak ada. Karena kan dia mau berkubang di mana dia, di padang pasir? Di Yaman ada. Di Yaman ada. Rasulullah SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Ya, maka Rasulullah menuliskan kepada Muaz bin Jabal. Muaz mengatakan, Rasulullah memerintahkan beliau untuk mengambil dari 30 sapi tabi' atau tabi'ah, sapi yang genap berumur 1 tahun, sama jantan laki-laki. Jantan laki-laki, jantan betina terserah. Apa hikmahnya, Allah Ta'ala alam. Wa min kulli 40 musinnatun, dan setiap 40 diambil 1 ekor sapi sama jantan betinanya. Ini musinnah yang genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Allahu al-sunan, diriwayatkan al-sunan. Cukuplah saya kira kita baca dari kitab. Sisanya yang mau bertanya silahkan. Pertanyaan kemarin sisanya mana? Ya. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan hukum koperasi. Kami berencana mendirikan koperasi serba usaha, bukan untuk simpan pinjam. Jazakallahu khairan. Hukum koperasi, kalau koperasi itu adalah untuk usaha, di mana setiap anggotanya memberikan modal, dan modalnya ini sesuai dengan nilai barang yang mereka jual. Kalau naik sahamnya, turun sahamnya, ini boleh. Ya, tapi kalau umpamanya uang yang mereka store adalah tidak pernah turun
dijamin oleh pihak pengelola, maka ini menjadi qard dan ada nilai pertambahan, maka qard jar naf'an hukum adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya seorang pedagang. Selama saya selama saya 1 tahun berdagang, terkumpullah uang 150 juta. Yang di dalam uang yang 150 juta itu termasuk modal dan laba. Bagaimana cara saya menghitung zakatnya, Ustaz? Makasih. Kemarin belum kita jelaskan tentang zakat perniagaan ya. Yang dihitung dari perniagaan adalah barang yang didagangkan. Maka dihitung ketika jatuh haulnya berapa yang berbentuk uang, dikumpulkan dengan uang pribadi juga, walaupun dapat bukan dari hasil laba dagang. Kemudian yang buat dagangan tentu berbentuk barang, dinilai barangnya. Bagaimana cara menilainya? Ditaksir dengan harga pokok untuk mendapatkannya di hari ini, bukan dengan harga jual. Karena harga jual sudah termasuk di sana keuntungan, padahal dia belum untung, masih berbentuk barang. Paham Anda ini? Karena dia berdagang biasanya ada hutang, tapi ada juga pedagang yang enggak hutang. Ada yang dia bayar cash sebelum dia terima barang. Tapi kalau dia bayar nanti berarti hutang. Bila sudah jatuh tempo, maka dikurangi dengan hutang, sisanya tadi bila masih 1 nisab dikali 2,5%. Ustaz, mobil yang dipakai apakah dizakatkan? Tidak. Berapa persen zakatnya? Tidak ada zakatnya. Emas yang dipakai apakah dizakatkan? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tahun lalu tabungan saya ada 100 juta. Sudah ditakarkan, dizakatkan 2,5 juta. Tahun ini nambah 50 juta menjadi 150 juta. Pertanyaannya, dizakatkan tahun ini 2,5% dari 50 juta atau 150 juta? 150 juta. Tetap dari 150 juta, bukan dari 100, dari 50. Jangan pikir 100 kan sudah dizakatkan tahun lalu. Tetap kalau masih ada yang 100 jutanya, kalau Anda tidak mau zakatkan, pakai, habiskan, sehingga nggak ada zakat dia. Tapi masih berbentuk uang selama-lamanya. Anda emas umpamanya, punya emas 1 kilo. Tahun ini zakat 2,5%, berarti berapa yang dikeluarkan? 25 gram, ya kan? Tahun depan berapa tinggal emasnya? 9 on 75, 275. Dan kali 2,5% 975 ini. Paham? Dan seterusnya dan seterusnya. Selagi masih sampai 85 gram tidak, masih dikeluarkan terus. Kalau enggak mau, habiskan, bagi-bagiin ke orang, sehingga tinggal yang lagi tangan Anda 80 gram, alhamdulillah enggak ada zakatnya. Paham? Mana dalilnya, Ustaz? Karena pernyataan seperti yang ditanyakan oleh ini sering beberapa ustaz memahami demikian. Mereka menganggap cuma sekali saja selesai sudah. Tidak. Mana dalilnya? Perkataan Umar radhiyallahu taala anhu kepada para wali yang memegang harta anak yatim. Bila seseorang wafat, meninggal, dibagi hartanya. Anak dia itu masih umur 10 tahun umpamanya. Jelas? 10 tahun. Sudah balik? Belum. Anak laki-laki ini dapat dia dari warisan umpamanya sekitar 2 kilo emas. Enggak banyak kan ya? Paling 1 miliar kan ya? Bapaknya kaya raya. 1 miliar dapat anak ini, emasnya sekitar 2 kilo emas. Dipegang emas dinarnya ini oleh pamannya, adik dari bapaknya. Ya. Tugas si pamannya ini diperintahkan oleh Umar bin Khattab, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha shadaqah. Itu harta yang 2 kilo emas
milik anak yatim itu yang dipegang oleh para walinya, para pengasuhnya tadi, itu dagangkan, kata Umar. Putar dalam bentuk dagang. Kenapa? Agar tidak habis dimakan zakat. Paham? Karena zakat pada harta anak yatim pun wajib. Maka kalaulah zakat cuman sekali saja, dia terima 2 kilo, berarti keluarkan cuma 50 gram, habis hartanya? Tidak. Tapi kalau tahun ini keluar 50 gram, tahun besok keluar 47 gram, tahun besok keluar 45 gram, sampai dia balik umur umpamanya anggap umur 17 tahun kali 2,5 gram kali 2,5%, berapa itu? Sampai 10% lebih, anggap sampai 10%, berarti akan berkurang harta anak yatim itu dari 2 kilo menjadi 1 kilo 8 on. Iya atau tidak? Ini menunjukkan bahwa zakat setiap tahun, bukan sekali kemudian enggak lagi. Paham? Tapi kalau didagangkan seperti perintah Umar, ada persyaratan untuk mendagangkan, membisniskan untuk harta anak yatim tersebut, diantaranya bisnis yang aman, jangan bisnis yang berisiko tinggi, kemudian diputar oleh orang yang amanah. Mungkin untung atau mungkin rugi? Kalau rugi orang nggak mau kan, berarti kemungkinan untungnya besar. Biasanya pertambahan dari modal 1 miliar, antum bisnis terserah, mau bisnis kuliner, mau bisnis tanah, mau kendaraan, bisa nggak selama 1 tahun itu pertambahan labanya 100%? Jadi 2 miliar bisa nggak? Bisa, sangat mudah dan sangat sering terjadi. Nambah dia harta anak yatim ini terima 1 miliar, tahun depan menjadi 2 miliar, dipotong zakat 2,5%, dikeluarkannya berarti 50 juta, nggak ada masalah. Yang pokok modalnya tadi yang 1 miliar belum terganggu, karena keuntungnya 1 miliar yang diambil baru masih untung anak ini 950 juta. Paham antum itu? Pembahasannya tadi adalah pembahasan permasalahan zakat per tahun diambil selagi masih nisab. Sama dengan di surat Abu Bakar pada Anas tadi. Karena Abu Bakar tidak mengatakan kambing yang sudah keluarkan zakatnya itu dipisah. Kalaulah hanya cuma sekali diambil, tentu Abu Bakar akan mengatakan kambing yang sudah dikeluarkan zakat itu dipisah, enggak keluar lagi zakat-zakatnya, nanti lagi anak-anaknya aja. Enggak ya. Faham antum itu? Ya. Saya pernah mendengar dari beberapa jemaah, ada Ustaz fulan Ustaz mengatakan demikian. Dia Ustaz sunnah juga Ustaz. Iya Ustaz sunnah, tapi bukan Ustaz muamalat. Enggak ngerti masalah harta. Masalah sholat mungkin luar biasa, masalah puasa mungkin ilmunya luar biasa, tapi masalah keuangan dia mungkin tidak mengerti. Gimana? Ini kita lihatkan kertas dulu atau langsung? Silakan langsung bergantian. Silakan langsung. Fadhal. Salam terkatu. Mike. Ada lagi yang langsung maju di antri di belakang beliau, cepat. 5 orang cukup. Halo. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang langsung? Salam. Tidak ada. Ada lagi yang langsung? Cuma 2, 3, sampai 5. Masih ada 2 di sana. Jangan tunjuk tangan, langsung ke sana. Jadi mic-nya nggak pindah-pindah, capek. Ke sana. Kalau di sini nggak bakal mic-nya sampai ke antum. Sampai di sana nanti selesai. 1, 2 lagi, cepat. 2 lagi. Langsung duduk di belakang beliau. Antri akhi, antum nomor 4. Antum nomor 1 lagi. Satu lagi, masih ada? Tidak ada, saya tutup antrian, tutup. Insyaallah. Masih ada terakhir, fadhal. Di mana antum duduk? Enggak bakal dapat antrian di situ. Antrinya mana? Masyaallah. Baik. Fadhal. Ya. Pertanyaannya mendahului dari tentang zakat fitrah.
banyak terjadi kalau setiap bulan Ramadan tuh kan banyak langsung Enggak jelas suara putus-putus. Matiin mic-nya, ngomong antum lebih bagus. ya. Amil zakat ditunjuk pengurus masjid. Zakat mal tidak ada. Sebentar. Pertanyaannya apa ini? Coba ulangi lagi. Zakat fitrah kenapa? Amil zakat fitrah, kenapa amil zakat fitrah? Zakatnya diambil untuk bangun masjid oleh dia, beras tempel-tempel ke masjid gitu. Hah? Atau bagaimana? Taib. Untuk sedekatul fitr, zakat fitr tersebut, ya, itu pendapat yang rajih adalah pendapat para ulama, ya, memang ini pendapat jumhur para ulama, diberikan kepada asnaf yang 8 juga, termasuk dalam keumuman firman Allah, innamas sadaqat. Zakat itu, sedekah tersebut untuk yang 8 asnaf itu. Paham antum? Di antara asnaf 8 itu ada masjid? Tidak ada. Maka tindakan ini adalah penyelewengan agama Allah Azza wa Jalla. Maka sebaiknya zakatul fitr itu Anda sendiri yang menyerahkannya kepada fakir miskin. Tidak perlu Anda serahkan kepada amil di masjid atau segala macam. Lebih baik coba Anda umpamanya bawa zakat 5 zakat, bawa sekitar 5 kali 3 15 kilo, datang ke fakir miskin tetangga Anda. Kira-kira nanti kalau bertemu lagi dengan dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, masjid pak, mau dia diajak ke masjid ya? Mau nggak dia diajak ke masjid? Tadi dia 15 kilo dapat beras. Ada alasan lagi dia nggak. Kemarin mungkin dapat ke masjid pak, wah capek lelah. Anda angkat beras ke rumah dia 15 kilo, pak masjid yuk. Mau dia nggak ke masjid? Insya Allah mau. Tapi banyak manfaatnya dunia dan akhirat hubungan Anda dengan fakir miskin tadi. Ya, menyerahkan langsung zakatnya. Kalau Anda bilang saya nggak tahu fakir miskin di sekitar saya, ya, kalau yang biasa dilakukan di Arab Saudi, ya, lembaga-lembaga sosial di sana, mereka di tempat-tempat masjid yang ramai sholat tarawihnya. Saya dulu ingat di kota Riyadh itu ada beberapa titik yang ramai sholat tarawihnya. Di antaranya Masjid Ad-Dakhil, di mana Syekh Yasir Dawsari imam di situ, di exit 8, sekitar 4 kilo dari tempat tinggal apartemen saya. Sama di exit 6 itu ada Syekh Nasir Al-Qatami, itu ramai masya Allah. Itu kalau masalahnya masalah parkiran. Kalau nggak ingin macet keluarnya, harus parkir 2 kilo sebelum masjid. Kalau nggak antum bisa keluar, apalagi kalau malam 27 itu bisa keluar 2 jam bergerak. Kalau parkir depan sini tuh sampai keluar jalan besar, jalan raya bisa 2 jam. Nah, siapkan sahur di mobil kalau begitu. Kalau bawa motor di sana motor nggak ada, jarang-jarang motor. Itu mereka kalau mulai malam akhir malam 28 biasanya mereka sediakan, mereka undang distributor atau dealer beras yang beras itu sudah di packing sebanyak 3 kilo beras, 3 kilo beras, artinya beli 1 fitr. Mereka sediakan, mereka panggil, biasanya datang 3 truk besar, truk yang bannya 8 itu. Kemudian ada truk kosong 3 juga. Apa tujuannya? Anda beli di sini, kemudian serahkan ke sebuah yayasan sosial, dia yayasan sosial itu mengelolanya, dapat fee dia, karena dia nggak boleh ngambil dari beras.
dapat fee, dia bayar kalau nggak salah saya 2 real per zakat. 2 real kalau 3, kalau 5 Anda kali 2 10 real. 10 real ini biaya pendistribusian. Kemudian Anda taruh Anda kasih ke panitianya ini, panitia ini naruh di mobil di truk yang kosong. Begitu setiap malamnya. Paham? Pendistribusiannya cepat, dan biasanya lembaga-lembaga sosial ini punya database orang-orang yang fakir miskin di kota Riyadh. Anda kan kota Riyadh mana ada fakir miskin tadi? Ya makanya saya juga pusing, mana fakir miskin di sana. Tapi mereka punya database-nya. Ternyata banyak fakir miskin juga di sana, mereka punya. Bahkan untuk walimahan mereka terima namanya faidul walaim. Faid al-walaim, karena mereka di sana gaya hidupnya subhanallah. Orang kalau diberi Allah kekayaan, gaya hidupnya itu luar biasa, tidak masuk akal. Saya itu pernah diundang, teman saya nikah waktu S2, ya, teman S2 di usul fikih. Kalau S2 usul fikih biasanya saya sudah sering ngasih kajian, udah syekh namanya, Syekh Majid Al-Mansur. Beliau nikah, saya diundang ya. Undangannya dari ruangan sebentar, kita ada ketua kepala sukunya bicara setelah 10 menit, lalu dia mengatakan silahkan ke ruangan sana. Di ruangan sana itu dibuka, ada meja sebesar sebegini, nampan yang besar, lengkap kambing dari kepala, rusuk, badan sampai ekor ada. Kambing guling, kambing bakar. Nasi di sekitarnya. Ini bangku, kursi cuma 1, 2, 3, 4. Berarti ini tempat orang. Bagaimana cara makannya? Terserah, Anda pilih yang Anda suka. Cuil dikit, makan nasi dikit, sudah. Cuil dikit, makan nasi dikit, sudah. Akhirnya paling yang termakan dari 1 ekor kambing ini 5%. Paling. Karena 4 orang makan sebanyak apa sih? Ini namanya faid walaim. Berarti setelah walimahan paling setengah jam itu selesai walimah sudah. Biasanya walimahannya mereka malam di sana. Mau musim dingin, musim panas, jam 10-an malam. Ya. Setelah walimahan 1 jam, jam 10-an, sekitar jam 11-an, itu meja seperti ini ada sekitar 100 meja. Ya, karena duduk 4 orang, berarti kalau undangan 400, 100 mejanya kan ya. Ini tuh bapak-bapak, belum yang perempuan saya nggak tahu karena ruangannya pisah. Ya. Mereka telepon, sudah mereka hubungi sebelumnya yayasan sosial. Dalam waktu 2 jam ini selesai mereka distribusikan untuk fakir miskin di sana. Maka di sana fakir miskin jangan pernah berat hati untuk buka pintu kalau ada yang ngetuk, apalagi di bulan Ramadan. Ngetuk jam 11 malam, buka aja. Mungkin faid walaim tadi, nasi kapsah kambing datang, atau uang amplop datang. Karena pernah saya jam 12 malam ada yang ngetuk apartemen ruangan saya, tempat saya itu. Ibu-ibu tua sama anaknya ngasih amplop. Untuk saya buka pintu, malam-malam ini saya bukain pintu, kasih amplop. Cuman satu pesannya dia, tolong doakan orang tua kami sedang di rumah sakit, dioperasi. Hanya doa saja mintanya. Saya buka, isinya 1.500 real. Masya Allah, kali 3.500, udah antum bayangkan aja. Cuman permintaan satu, tolong doakan orang tua kami yang sedang sakit. Tapi kalau di sini nggak tahu, orang jam 12 malam ngetuk pintu berani Anda buka. Subhanallah. Allah yubarik fikum. Sampai di mana tadi? Antrian selanjutnya, cepat antrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dirahmati dan diberi kemudahan oleh Allah. Allahumma amin. Pertanyaan saya terkait dengan zakat ternak Ustaz. Ya. Sama ada 2 nanti. 1, kalau kebiasaan atau ada kerjasama antara pemodal dengan pengembala yang mengembalakan. Ternaknya apa ini? Kambing. Antum ya. punya kambing? Matikan, taruh aja, matikan. Antum punya kambing? Yang punya Anda atau Anda yang mengembala? Anda yang punya. Anda kasihkan ke dia kambing. Ini yang sudah dijawab di sini.
Yang Anda kasihkan ke dia kambing atau rupiah? Berapa ekor? 11 ekor. Ada zakatnya? Pertanyaannya apa? Kalau tidak beranak, tidak ada yang dibagi. Zolim Anda ya akhi. Kambingnya 11. Ketika Anda serahkan, beratnya umpamanya berapa berat kambing biasa? 10 kilo, 30 kilo. Di tangan dia 2 tahun beratnya 50 kilo, tapi anak enggak ada karena yang jantan Anda kasih semua ke dia. Lalu ya anggap ada betina 1, jantan 10. Enggak mungkin ya beranak terus kan. Anggap begitu. Tidak ada anak, atau semuanya betina, enggak ada jantan juga, enggak ada anak-anak dia nantinya. Betina semuanya 11. Anggap sebentar dulu. Sudah berubah beratnya dari 30 menjadi 50. Lalu Anda katakan kan enggak ada anak, berarti enggak ada bagi hasilnya. Kamu hasilnya jazakallahu khairan saja. Sebagai angel balas susah. Tidak, bukan begini. Ini mengandung gharar yang tinggi dalam akad musyarakahnya. Maka ada 2 cara. Pertama dengan cara akad ijarah. Saya bayar Anda mengembalakan kambing ini, ya, kerjaannya adalah A, B, C, D, E, F sampai selanjutnya. Berapa Anda pengen upah per bulan? Dia bilang umpamanya per ekor 30.000. Iya mahal itu. Anggap 30.000 cocok. Kali 11 berarti 3.300.000. Mahal itu. 330.000. 330.000 murah lah ya. 330.000. Mau kambing Anda beranak 30 di tangan dia selama seminggu, atau mati 9 ekor tetap gajinya jalan. Paham? Dari 11 mati 9, tinggal 2, gaji tetap bayar. Karena mati bukan urusan dia, dia sudah menjalankan sesuai kesepakatan SOP. Paham? Ketika sakit harus panggil dokter hewan juga dibawanya. Tapi kalau mau mati mau apain? Mau dokter hewan pun mati juga kan? Jangankan kambingnya, dokter hewan juga mati. Paham antum? Tetap antum bayar gaji dia 330 per bulan tadi. Tapi Anda bilang sudah mati nggak perlu lagi lah antum gembalakan, ya udah selesai. Tapi beranak pun dari 11 tadi dalam jangka 1 tahun beranak berjumlah dia 120, Masya Allah. Tetap gajinya cuman 330 per bulan, nggak nambah. Kalau Anda ingin ngasih bonus hadiah boleh, tapi gajinya nggak nambah. Tapi risiko pun dia nggak menanggung. Kalau dia mau seperti itu bagus, nggak ada masalah juga. Kalau dia bilang enggak, terus kamu maunya gimana? Saya inginnya bagi hasil. Kalau ingin bagi hasil, berarti modal yang Anda serahkan adalah barang, ya. Dinilai barang ini dengan uang. Paham? Anda maunya bagi saya berapa? 50-50 atau 40-60? Udahlah nggak apa-apa 50-50. Dinilai 11 ekor tadi, nilai rupiahnya berapa? Pada saat Anda menyerahkan, anggap umpamanya per ekor 2 juta nyampai. Akhi, ketika antum serahkan tadi kambing itu kira-kira per ekornya berapa harganya? 2 juta. 9 kali 11 berarti 9.900.000. Pada saat ingin bagi hasil setelah 1 tahun atau 2 tahun atau kapan ingin mengakhirinya, dinilai, ya. Mungkin kambing 11 tadi setelah 1 tahun menjadi 21,5, ya atau tidak? Setengah lagi masih janin perut induknya. Ini dinilai semua dengan rupiah, dibagi umpamanya dapat 2,5 tadi kali 1.200.000 karena sudah naik harganya. Dikali angka umpamanya berapa juta, berarti 40. Anggap 40 juta. Pertambahan tadi dari
9.900.000 jadi 40, kelebihannya berarti berapa? 31. Iya, 31 dibagi 2. Jelas ini? Kalau Anda nggak ingin keluar rupiah, lalu Anda katakan ya udah 11 juta ini saya konversikan dengan umpamanya 10 kambing. Kamu setuju? Setuju. Ya udah, ini 10 kambing sebagai upah kamu. Sisanya untuk saya. Dia nggak mau ya, tapi dengan bagi hasil seperti tadi dinilai kambing Anda dengan rupiah, bukan kambingnya, karena gharornya tinggi kalau akad kerjasama itu modalnya adalah barang, sehingga mazhab Syafi'iyah mengharamkan dalam permodalan kerjasama modal berbentuk barang karena gharornya tinggi. Andai kerjasama seperti ini, saya kandang dan padang tanah, saya nilai saya punya tanah 1 hektar, kandangnya sekitar 10%-nya, 90%-nya ada rumput bisa makanan kambing. Anda kambing 100 ekor, ini gharornya tinggi kalau modalnya kita kerjasama ya, kita gaji satu orang untuk mengembalakannya, ini orang digaji, ini gharornya tinggi. Kena penyakit kambing gampang kena penyakit ya, sangat mudah kena penyakit. 1 bulan setelah itu dari 11 kambing tadi mati, dari 100 kambing tadi mati 99, tinggal 1 yang hidup. Lalu saya bilang, yaudah bawa kambing ente ke sana, semoga Allah ganti kesedihan Anda dengan harta yang berlipat ganda. Ini kandang kan milik saya cari pemilik lain. Paham? Itu yang terjadi sering. Ini adalah bagian dari gharar yang tinggi. Harusnya tidak. Yang dia ikut sertakan dalam kerjasama ini, apakah barangnya atau jasanya? Kalau beliau jelas kambingnya kan ya. Kalau kandang dan rumput dan tanah ini, barangnya kah atau jasanya? Sehingga pembagian persennya juga akan terlihat dari persentase modal. Paham antum? Kalau dia mengatakan yang saya ikut sertakan dalam kerjasama ini adalah harga kandangnya dan harga rumput dan harga tanahnya, maka dinilai dengan rupiah. Dinilai dengan rupiah, harga tanahnya 1 hektar tadi umpama dengan kandangnya tadi sekitar nilainya adalah 1 miliar. Antum cuma 100 kambing, anggap harganya 100 juta, berarti 1/10. 1/10 modal berarti keuntungan 1/10. Di tahun nanti umpamanya, di tahun nanti kambing antum beranak menjadi 300, jangan bilang ke saya itu yang beranak kan kambing saya, bukan rumput Anda yang beranak. Enggak, saya ikut serta dalam modal. Paham? Maka anaknya 99, anaknya yang 89 tadi kita 1/10. Antum hanya 10%, sisanya buat saya. Karena bila ternyata kambing Anda mati seluruhnya, yang 11 tadi mati seluruhnya, Anda tetap memiliki, saya tidak bisa mengatakan ya udah semoga Allah mengganti kesedihan dan kesusahanmu, ya, bertawakal dan bersabarlah. Tidak, Anda memiliki tanah saya 1/10, tanah, rumput dan kandang tadi. Paham? Kalau saya katakan enggak, yang saya sertakan dalam modal saya bukan zat dari tanah, rumput dan kandang, tapi jasa. Kalau untuk rumput iya barangnya, kalau untuk tanah hanya jasanya. Kita kontrak 1 tahun, kandang juga jasanya. Sewa untuk tanah, kandang dan rumput tadi 1 tahun berapa? Saya katakan umpamanya 100 juta, 50 juta. Modal Anda 100, saya 50, berarti Anda 2, saya 1. Paham? Habis matikan kambing Anda miliki, Anda umpamanya berakhir sudah masa kontrak, berarti berakhir sudah. Saya kerugiannya 50 juta karena selama 1 tahun nggak dapat apa-apa.
Anda kerugiannya kambing Anda habis. Bisa Anda miliki kandang saya? Tidak, karena yang saya sertakan adalah jasa. Dan dalam keuntungan, tentu keuntungan 2 untuk Anda, 1 untuk saya. Kalau tadi kan 1:10, paham? Dari 10 tadi beranak menjadi 100, bagi 3, 60 untuk Anda, 30 untuk saya. Berbeda itu bentuknya. Jelas akhi? Makanya Syafi'iyah mensyaratkan untuk akad kerjasama itu tidak boleh menyerahkan barang, harus uang. Jumhur mengatakan boleh dengan syarat dinilai dengan uang, sehingga jelas penentuan porsi modal ketika terjadi kerugian jelas, dan pembagian hasil pun bisa proporsional. Paham antum? Nomor 3, sewa menyewa. Antum punya apa antum? Punya apa? Rumah kontrakan 400.000, kali 5, 4 juta. Masya Allah. Semuanya berapa dapat rupiahnya? Lupa berapa terima per bulan? Enggak, berapa biasa terima per bulan dari kos-kosan, dari kontrakan, sewa rumah, sewa tanah, sewa mobil, sewa pesawat, dan lain-lain. Masya Allah. 12 juta. Ini di dalam harta tadi kan tidak ada zakat kos-kosan. Ada zakat kos-kosan? Zakat sewa rumah ada? Tidak. Tapi ada zakat uang. Ini kan juga tidak Anda dagangkan kan? Kos-kosannya artinya enggak Anda jual kan? Tetapi Anda dapat dari ini apa? Rupiah. Maka zakat rupiah ada. Anda terima 12 juta awal bulan. Kalau ada uang lain, mungkin warisan, hibah atau kerja atau segala macam, menggenapkan nisab jadi 45, 12 kekurangannya berarti berapa? 32. 38. 33. 33 kekurangannya, ada uang tabungan lain genap 1 nisab. Paham? Maka dihitung haul dari bulan pertama. Sudah wajib zakat belum? Lihat tahun ke depan. Paham? Anda yang mamanya tidak punya pemasukan lain, Anda punya pemasukan lain, anggap tidak. 12 juta di bulan pertama sampai nisab, sampai haul belum. Ada zakat? Tidak ada. Tapi kalau mau sedekah boleh. Zakat yang kewajiban tidak ada. Dari 12 ini yang terpakai untuk biaya kehidupan pribadi, untuk maintenance rumah kos-kosan tadi, habis umpamanya sekitar 7 juta, sisa 5 juta. Bulan depan sisa 5 juta. Sampai 9 bulan berapa ini sisanya? 45. Sampai nisab, sampai. Ada zakat? Tidak, karena belum haul, karena baru ini bulan ini anggap di 1 Ramadan sampai 45. Paham? 45 ini nanti akan naik turun, naik turun, naik turun, fluktuasi terus, naik turun, naik turun, naik turun sampai Ramadan tahun depan. Jelas? Ramadan tahun depan alhamdulillah jadi angka 100 juta. Udah naik turun, dan selama rentang waktu 1 tahun tadi tidak pernah di bawah 45, masih di atas 45 seluruhnya. Pada waktu itu dikali 2,5% zakat Anda keluarkan bukan dari 45, tapi dari 100 juta dikeluarkan 2.500.000. Paham itu? Kalau umpamanya ternyata Ramadan di bulan Muharram dari awal zakat tadi, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan kelima qadarallah uang 45 tadi habis terpakai. Terpakai 40 juta umpamanya untuk renovasi, ada yang berat kerusakannya segala macam berat. Tinggal 5 juta lagi sisa. Ini putih haulnya belakang tadi. Enggak ada zakat.
Ramadan ini sampai Muharram ini hapus 0. Tinggal 5 juta, bulan depan tambah lagi 5, mungkin jadi naik, ada karena sudah direnovasi segala macam harganya naik 7 juta, dan sampai nanti titik 45 umpamanya Muharram, Safar, Rabiul Tsani, Rajab sampai lagi 45. Ini ambil haul, hitung haul lagi. Ada zakat belum? Nisab baru masuk. Alhamdulillah tahun ini karena renovasi tadi bagus, Rajab tahun depan nambah uang Anda menjadi 70. Paham? Zakatkan dari 70 dikali 2,5%, atau 70 juta dibagi 40, satu bagiannya zakatnya. Jelas antum itu? Biaya operasional, maintenance, itu kan diambil dari uang itu kan? Iya, habis, itu tidak ada zakatnya. Kalau di bawah nisab lebih dari menggerus sampai terkurang di bawah nisab, tidak ada zakatnya lagi. Haulnya nanti lagi mulai. Paham cara menghitungnya itu? Jadi alhamdulillah zakat tidak memberatkan sebetulnya. Baik. Nomor berapa sekarang? Terakhir? Belum, terakhir itu ya, antrian terakhir. Baik. Fadhal. Kurang jelas kenapa? Zakatul fitr kenapa? Gak paham saya, kurang dengar. Apa? Mengeluarkan zakat fitr tidak dilafazkan. Anda menyerahkan ke fakir miskin langsung atau ke amil? Ya, Anda berikan. Biasanya kan ada yang packing zakat, ada nggak di Indonesia yang packing khusus zakat? Kalau di Saudi ada zakatul fitr, luarnya tertulis umpamanya perusahaan distribusi Al-Muhaidib, beras Al-Muhaidib, tertulis ada zakatul fitr, zakatul fitr. Kalau udah jelas nggak perlu. Tapi kalau tahu-tahu Anda berikan, ya sampaikan bahwa ini adalah zakat. Tidak ada masalah juga, penting niatnya. Dan Anda zakat. Tapi sebaiknya disebutkan. Cukup? Disebutkan gak enak. Saudara dekat ini, apakah yang tidak boleh menerima zakat dari seseorang walaupun dia fakir miskin adalah usul wal furu'? Bapak, ibu, kakek, nenek ke atas dia itu tidak boleh menerima zakat walaupun dari zakat mal. Zakat dia 10 juta nggak boleh berikan ke orang tua, karena orang tua merupakan kewajiban dia. Maka bila dia menyerahkan zakat kepada orang tuanya, akan berkurang kewajibannya. Paham? Furu' juga tidak boleh. Furu' itu adalah anak dari anak dari cucu ke bawah. Tidak boleh terima zakat seseorang. Zakat dari orang kakeknya tadi. Ya. Hawashi kiri kanan boleh bila mereka tidak Anda tanggung biaya hidupnya. Kalau ditanggung biaya hidupnya, dia tinggal di rumah Anda, atau selama ini Anda mengirimkan uang bulanan untuk dia, tidak boleh zakat diberikan untuk mereka. Tapi orang yang tidak ada hubungan boleh. Umpamanya kerabat jauh yang tidak merupakan kewajiban Anda untuk menafkahinya, boleh zakat diserahkan kepada dia. Tapi jangan kasih 2,5 kilo atau 3 kilo, kasih dia 2,5 juta. Paham tuh? Tapi hanya bisa isi ustaz, ya udah, kalau hanya bisa itu apa boleh buat. Baik. Antrian terakhir. Antum sebentar Pak, sebentar. Itu ya. Ya, terakhir antum kan ya? Oh, masih ada satu lagi. Baik. Ini beliau masuk antrian enggak kan? Iya, masuk, tapi enggak ke belakang dulu. Enggak ke belakang dulu, di sini aja. Antai. Berarti terakhir banget kalau gitu. Assalamualaikum. Dengan adab apa? Adab memberikan zakat. Terus
zakat adalah ibadah, maka ketika mengeluarkannya diharuskan berniat. Paham? Innamal a'malu binniyat. Niat tidak perlu dilafazkan kecuali dalam umrah dan haji, diharuskan disunnahkan untuk dilafazkan, selain itu tidak perlu. Tapi niat Anda adalah zakat. Karena tidak bisa kemarin tetangga ini datang kepada Anda lalu Anda kasih uang. Ketika Anda menghitung zakat, itu kemarin 5 juta, saya potong di situ aja zakat saya. Enggak. Karena kemarin Anda niatnya adalah sedekah, bukan zakat. Tapi kalau niatnya adalah zakat, apalagi kalau Anda lafazkan ini adalah zakat saya kepada Anda, itu bisa nanti Anda potong pada saat jatuh tempo zakat. Paham? Ada tipe orangnya alhamdulillah sering membantu orang. Ada kaum muslimin yang butuh, keluarga dekat, tetangga dekat, tetangga jauh, tetangga dekat pun dia bantu, ya. Ketika dia beri hanya tanya beri gitu aja. Ketika ada yang hitung zakat, ternyata yang dikeluarkan selama ini dalam pembukuannya udah banyak, sampai umumnya 30 juta. Zakatnya 31 juta. Kalau gitu cuma 1 juta lagi saya berzakat. Enggak. Niat Anda dulu sedekah, tetap 31 sekarang dibayar. Paham antum? Tidak wajib. Cuman kalau Anda ragu apakah dia mustahik atau tidak, sampaikan. Karena untuk mengaudit dia fakir miskin kan enggak gampang. Anda harus tanyakan berapa kebutuhan pokok dia per bulan dan berapa kekurangannya. Kalau dia tidak menyebutkan dengan benar, Anda ragu, sampaikan bahwa ini adalah zakat, tidak berhak kecuali kondisi orang tersebut A, B, C, D. Kalau dia fakir miskin, yang dimaksud dengan fakir miskin itu begini, begini, begini. Paham? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Masjid, kenapa masjid? Apa? Gak paham. Masjid riba, maksudnya apa masjid riba? Fadhal. Yang beli siapa tanah ini? Tapi tanahnya yang ditalangi oleh bank. Ditalangi oleh bank kan tentu ada yang minjam uang ke bank tadi. Iya, dia punya utang kepada bank konvensional. Atas nama siapa yang berutang ke bank konvensional? Utang bunga. Okay. Ini subhanallah ya akhi. Membangun masjid dengan kemarahan Allah. Allah mengatakan kepada pelaku riba itu, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti melakukan riba, berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah. Ibnu Abbas mengatakan, kepada pelaku riba Allah berikan pedang, kata Allah, nih lawan aku. Ada yang berani? Hamba melawan Rabb pakai pedang. Imam Malik ketika ditanyakan apakah ada dosa yang lebih besar yang dimasukkan kepada mulut anak Adam daripada khamar yang dia minum, ya, Imam Malik mengatakan, tunggu, saya akan meroja hafalan Quran saya. Sehari dia baca Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Besok orang itu datang lagi, bagaimana wahai Imam? Belum saya temukan. Besok datang lagi, dia meroja lagi, hari ini hafalan Qurannya dari awal sampai akhir. Kata dia, belum saya temukan. Hari ketiga orang itu datang, bagaimana Imam? Kata Imam, ada dosa yang besar dari itu, yaitu dosa memakan harta riba. Ini yang dosa yang paling besar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam perutnya dia. Paham? Sekarang Allah mengatakan perang melawan dia.
Dia membangun masjid, tapi perang dulu sama Allah. Apa guna masjid dia bangun seperti itu dengan uang riba? Tidak ada gunanya. Sekarang dia minta kepada kaum muslimin untuk membayar bunga ribanya. Jangan bayar 1 sen pun juga, biar dia dipenjara sekalian. Karena bila Anda bayarkan bunga ribanya, Anda termasuk orang yang membayar riba. Yang dikutuk oleh Allah dalam riba adalah pemakannya, pemberi makan, bank yang memberikan pinjaman dan mendapatkan uang riba, bunganya. Kemudian pemberi makannya itu adalah kalau dia minta Anda sumbang kaum muslimin yang nyumbang untuk bunganya tadi, kaum muslimin ini pemberi makan, dikutuk oleh Allah. Bukan pahala dia dapatkan, kutukan, dijauhkan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Faham antum itu? Cukup? Allah barik fikum. Sesen pun jangan bayar ke dia, biar dia di penjara langsung. Kalau bank itu mau mengeksekusi masjid, silahkan, tapi saya yakin nggak ada yang berani bank menyita masjid. Terlanjur bertobatnya siapa yang minjam? Dia yang bertanggung jawab nutupi hutang yang karena dosa-dosa dia. Kenapa diajak orang kaum muslimin yang berdosa juga seperti dia berdosa? Kalau kaum muslimin mau, kami hanya mau membayarkan pokoknya saja. Bunga ribanya sesen pun kami enggak bayar. Dan biasanya bank riba itu takut. Anda ada komunitas advokat yang bisa membantu dalam hal ini, ada beberapa teman yang bisa membantu dalam hal ini. Mereka menganjurkan cara mengatasi bunga riba itu dalam kartu kredit atau lain-lain. Jangan bayar. Bulan pertama tagih, diamkan saja. Bulan kedua tagih, diamkan saja. Bulan ketiga biasanya nego dia. Ya udah bayar pokoknya saja. Pada saat itu bayar langsung semua pokoknya. Karena pokoknya wajib Anda bayar. Arti pokoknya itu Anda minjam 100 juta, 100 jutanya 10 juta, 10 jutanya wajib bayar. Yang bunganya 1 juta jangan dibayar. Tapi kapan dia itu siap hanya menerima pokoknya? Setelah Anda diamkan, jangan bayar-bayar. Nanti dia sendiri memberikan penawaran, udahlah bayar pokoknya saja, bunganya hapus. Karena kalau Anda bayar dari awal, semenjak tahu itu adalah haram, Anda bayar dari awal, yang dihitung dia bunganya saja itu. Paham tuh? Bayar bulan pertama udah itu dianggapnya bayar bunga, itu pokok belum tersentuh sama sekali. Sudah setahun Anda bayar, sudah sama dengan pokoknya, dia bilang enggak, belum Anda bayar, karena Anda bayar baru bunganya. Caranya diamkan saja. Paling diutus ke rumah Anda debt collector, bagus. Bulan puasa saya enggak menjamu Anda dengan apapun juga, tapi ketika masuk waktu sholat aja dia sholat debt collector itu. Ke masjid kita sholat dulu. Hai. Dia nggak bisa lagi ngapa-ngapain di rumah orang, karena berbuat sesuatu di rumah orang merupakan tindakan kriminal di dunia manapun juga. Tinggal udah buka pintu, teriak, udah tetangga datang gebukin debt collector itu. Senang urusannya ya. Okay. Nah, tapi kalau Anda dakwahi dia lebih baik lagi. Anda jangan bantu tukang pembuat riba begitu. Taubat kepada Allah. Baik. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi yang penerima zakat. Pertama yang saya tanyakan adalah fisabilillah. Apakah yang misalnya ada ustaz-ustaz yang ke pedalaman itu bisa kita bantu? Ustaz ke pedalaman bisa dibantu. Minus dan daerah-daerah yang ada kristenisasi segala macam. Sebentar. Ustaz ini orangnya fakir miskin, kaya raya. Ya udah bantu kalau fakir miskinnya, bukan fisabilillahnya. Karena fisabilillah pendapat yang rajih dan pendapat para ulama nanti akan kita bahas, maksudnya adalah para mujahid, orang-orang berjuang di jalan Allah, perang atau perang kan? Nah, adu tembak. Kemudian dia berhutang di jalan Allah itu.
berhutang di jalan Allah, nanti sabar insyaallah. Cukup sudah. Subhanakallah bihamdika. Besok ada kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Kan kelapa sawit dari uang penjualannya. Kalau terkumpul satu nisab ada sampai satu nisab untuk menjual. Nisabnya 45 juta. Sekali jual dapat 5 juta. Mungkin panen ada sisanya untuk simpan sampai 45 juta. Jadi sampai 45 juta. Tapi uang ada 45 juta. Enggak ada itu, enggak ada zakat. Bilang ke ustaz tersebut, hitung per tahun kau sudah habis dimakan apa yang mengeluarkan zakat. Bilang ke dia, sudah habis saya makan, mau zakat mana? Hah? Yang terima dia SMS saja bukan saya. Saya 7.30 ada jadwal di Pas 11 biji bang, tinggal satu lagi. Di mana di dalam? Aku pernah 4. Nampak saya 6, berarti 11, tadi 11 keluar.
Yo.